Sebagai seorang makhluk, kita diwajibkan sabar. Itu memang satu kata yang pendek, namun kalau tidak diilmui Bapak Ibu, kita tidak akan bisa bersabar. Nah, ternyata sabar ya juga perlu ilmu. Nah, sekarang yang kita pelajari ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sabar. Bagaimana Allah memberikan panduan di dalam firman-Nya yang agung, yaitu di dalam Al-Quran, dan bagaimana hadis Nabi SAW yang mengarahkan kita ke dalam kesabaran. Nah, kemarin kita nyampe hadis tentang sabar, hadis nomor 27, yaitu hadis dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amri mu'min." Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin itu. Orang beriman itu semua perkaranya menakjubkan, kata Nabi. Ini sudah kita jelaskan pekan lalu, cuma kita review ya. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya semuanya baik. Berarti kalau begitu takdir buruk niku wonten apa mboten? Takdir yang buruk wonten apa mboten? Wonten. Ya, kita diperintahkan untuk mengimani takdir yang baik dan buruk. Buruk menurut siapa? Menurut Allah apa menurut kita? Buruk menurut kita. Tapi kalau kita berbicara dengan kacamata keimanan, inna amruhu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya semua orang beriman itu, atau semua perkara orang beriman itu baik. Takdir baik dan takdir buruk itu buruknya menurut siapa? Kita. Kalau menurut Allah semuanya baik. Nah, di situ kita salah sangkanya di situ. Ya, makanya ini pentingnya ngaji. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang perkaranya semua baik itu kecuali orang beriman. Enggak ada. In asabathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan keluasan, kelapangan, dia bersyukur. Fakana khairullah, maka itu baik untuk dia. Baik, khair. Fa in asabathu darra, kalau dia mendapatkan kesempitan, kesulitan, sabara, dia bersabar. Apakah buruk kata Nabi? Enggak. Fakana khairullah, maka itu baik untuk dia. Yang menjadikan baik itu apa? Sabar. Nek tidak sabar semuanya tidak baik. Jangankan perkara yang besar. Kita kepingin makanan saja, lah kok warungnya tutup sih, ngamuk. Loh, tidak baik menurut siapa? Menurut kita. Wah, aku setelah wulan kepingin rujak pedes itu. Menurut Allah hari itu nggak cocok makan pedes kita, makanya tutup warungnya. Begitu. Aku wis 2 tahun ngenteni arek iku, ngono jarene. Tak enteni, aku setia ngenteni. Sing teko undangane. Baik apa ndak? Baik. Untuk siapa baik? Untuk kita orang beriman. Kita nggak cocok sama dia. Ya berarti nggak cocok sama dia. Itu loh. Kemudian dipertemukan dengan orang lah, kok orangnya awalnya itu baik sekali. Seolah-olah kemudian orang ini membantu, menolong, ternyata di belakang hari dia mengecewakan, mengkhianati. Baik enggak? Pengkhianatannya dia baik enggak? Untuk kita baik, agar kita paham bahwa dia bukanlah seorang sahabat. Agar kita paham bahwa Allah telah menjauhkan kita dari orang yang salah. Baik untuk kita. Ilmu sabar ini begini. Ilmu sabar itu memahami bahwa, yakin bahwa apapun yang diputuskan oleh Allah baik. Gitu. Coba kalau kita melihat ujian-ujian kita yang lalu itu, disakiti, dikecewakan, perih, dipukul atau diapakan itu, ditipu. Coba kita renungi nanti di rumah sebelum tidur. Iya baik kabeh. Coba
Karena kami mengamalkan itu ketika ngaji ini bersama guru kami. Coba renungkan di rumah. Perkara-perkara yang dulu itu, yang disakiti, yang bagaimana itu, kalau direnungi ternyata baik juga untuk kita itu. Seandainya kita tidak mendapatkan kesakitan seperti masa lalu, kita tidak akan pernah kuat seperti masa kini. Apalagi menghadapi masa depan. Tantangannya luwih berat. Oh, ini luar biasanya disakiti itu. Memancing imunisasi. Suntik imunisasi itu kan didemam kan? Agar apa? Agar kebal terhadap demam yang akan datang. Salah satu obatnya COVID yang ampuh itu adalah disuntikan plasma darah milik mantan penderita COVID. Loh kan? Agar apa? Agar kita adaptasi dengan kekebalan orang yang sudah terjangkit, orang yang sudah menderita. Itu loh pentingnya penderitaan itu di dalam kehidupan. Pentingnya kita disakiti itu situ. Aku enggak tahu disakiti Ustaz, tolong sakiti. Ya enggak begitu. Ya. Enggak usah ngundang-undang kesakitan. Karena sesungguhnya orang yang seolah-olah tidak mendapatkan ujian itu sakit itu. Itu kesakitan juga. Karena apa? Lah kok kemudian seolah-olah bertahun-tahun padahal banyak maksiat, sholat diundur-undur, ya wis kemaksiatannya luar biasa, seolah-olah lempeng aja. Tunggu nih. Ditunggu saja tanggal mainnya. Tiba-tiba Allah ngasih ujian itu. Wah, luar biasa. Dia akan sekonyong-konyong. Dia akan betul-betul terpukul. Lawang biasa urip enak seperti anak manja ini loh Bu. Mulai kecil sampai SMA, sampai lulus SMA, sampai kuliah dimanja sama orang tuanya. Orang tuanya meninggal, apa yang terjadi? Kalang kabut ya. Tidak terlatih dengan perjuangan, dan kesakitan itu butuh perjuangan. Untuk ngeringkan lukanya itu loh butuh perjuangan. Ya dirawat, diobati. Tidak boleh kena air. Kalau kena air dikit kemudian dia basah, sakit lagi, dikeringkan lagi, diperban. Itu butuh perjuangan mengeringkan luka itu. Nah, itu namanya sabar itu. Itu namanya kekuatan orang yang menghadapi ujiannya dan semua di matanya adalah baik. Baik, sekarang kita coba menuju hadis berikutnya. Ya, hadis tadi itu sudah kita bahas panjang lebar ya pekan lalu. Nah, sekarang hadis berikutnya adalah hadis ke-28. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, salah satu orang terdekatnya Nabi, waktu itu Nabi kondisinya semakin berat. Sakulah. Semakin berat kondisinya menjelang meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala yataghashshahul karb. Sehingga kondisi itu yang menjadikan beliau semakin parah, semakin menderita. Kemudian Ibunda Fatimah bilang begini, faqalat Fatimah radhiyallahu anha, wa karba abadah, wala ayahku semakin menderita, ayahku semakin kesakitan, semakin berat kondisinya ayahku. Ini sebagai seorang anak melihat ayahnya pastilah sedih. Kebalikannya juga gitu, orang tua melihat anaknya pasti sedih ketika apa? Anaknya menderita atau orang tuanya menderita. Ini fitrah. Sebenarnya saya agak kepingin tak loncati hadis ini, tapi nggak boleh. Baik, kita pelajari aja. Nah, dengan rasa sedih luar biasa Ibunda Fatimah itu melihat ayahnya yang sakit, sedih sekali, sampai diungkapkan gitu loh, sampai mengeluh. Ini salah satu dalil bahwa bolehnya mengeluh, walaupun yang menderita bukan dirinya, tapi melihat orang yang dicintai, boleh itu mengeluh. Ya Allah bapakku, ya Allah ibuku, gitu. Nah, dan kemudian fakal, kemudian dijawab oleh ayahnya, yaitu
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum." Nak, setelah hari ini ayahmu tidak akan menderita. Katanya, "Al-yaum." Setelah hari ini ayahmu tidak akan menderita. Falamma mata qala, kemudian ketika Nabi SAW meninggal, "Ya abatah, ajaba rabban da'ah." Wahai ayahku, Allah itu pasti menjawab doamu. Ya abatah, jannatul firdaus ma'wah. Wahai ayah, surga firdaus tempatmu ya wahai ayah. Ya abatah, ila jibrila nan'ah. Wahai ayahku, melalui Jibril lah kabar itu sampai kepadamu. Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Nabi sudah dikubur, kemudian Fatimah bilang, Ibunda Fatimah radhiyallahu anha bilang kepada orang-orang yang mengantarkan jenazah Nabi itu, "Atabat anfusukum antahsu ala Rasulillahi aturab." Apakah kalian merasa tenang setelah menaburkan tanah di kuburannya Nabi itu? Ini ungkapan apa ini? Coba kita pelajari satu persatu bahasanya. Ini hadis yang dahsyat sekali. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Jadi selalu diungkapkan oleh Ibunda Fatimah bagaimana sedihnya beliau melihat ayahnya. Sedihnya beliau melihat ayahnya yang sedang sakit menjelang kematian yang beliau sallallahu alaihi wasallam. Diungkapkan terus menerus sampai gimana sih ayahku panjenengan kok melewati ini, sampai begitu loh. Maksudnya begini, panjenengan nabi. Kamu adalah nabi ayahku. Kok bisa melewati hal ini ya ini? Kok bisa melewati kesakitan sakratul maut? Kok bisa? Padahal Nabi, seolah-olah begitu. Makanya kemudian ini salah satu bahwa perkataan Nabi itu tidak pernah meleset kalau perkara-perkara agama. Maka kata beliau, "Laisa ala abika karbun ba'dal yaum." Nak, sabar nak, setelah hari ini ayahmu tidak akan menderita lagi. Maksudnya ternyata itu adalah hari terakhirnya Nabi SAW di dunia. Tidak pernah meleset perkataannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada pelajaran berharga Bapak Ibu barakallahu fikum. Kapan akhir penderitaan ujiannya panjenengan kapan? Mati. Ketika sudah meninggal, asalkan husnul khotimah. Ya, ketika sudah meninggal, maka penderitaan ujian itu sudah nggak ada. Nah, kalau su'ul khotimah meninggalnya, nunggu kesakitan yang lain di alam kubur. Kalau meninggalnya husnul khatimah, kematiannya akhirnya baik, maka dia akan sibuk dengan nikmat kubur. Ya tinggal pilih satu atau dua kita. Ya kita harap kita matinya husnul khatimah walaupun banyak maksiat gitu. Ya. Maka jamaah barakallahu fikum, yang perlu kita renungkan adalah kehidupan di dunia sebentar nopo dangu Bu? Sebentar apa lama? Sebentar ya. Sebentar sekali ya. Kehidupan setelah kematian ini yang lama sekali. Berarti apa alasannya tidak sabar itu? Wong nanti kita mati. Apa alasannya tidak sabar? Dan hikmahnya kenapa kok diuji berat sekali? Agar kita nggak kerasan di dunia. Sering kita katakan itu. Agar kita tidak kerasan di dunia. Ujian satu selesai ganti. Tidak mungkin tidak ganti, tidak mungkin. Baru ujian akan selesai kalau kita meninggal. Jadi ketika ada ujian berat cukup katakan begini, ujian. Ujian santai saja. Tak lakoni. Ya, seolah-olah ngomong karo masalah. Masalah, selesai mari ini awakmu. Tak lakoni. Tidak dapat kamu atau dapat kamu wahai ujian, wahai masalah, itu tidak ngaruh bagi saya.
Ya. Seandainya tidak dapat ujian ini, pasti saya akan dapat ujian yang lain. Seandainya saya melihat ujian orang lain lebih ringan, sungguh seandainya saya dapat ujian orang lain, saya tidak akan bisa. Belum tentu bisa ngelakoni. Karena wahai ujian, wahai masalah, ini pas untuk saya ini. Tak lakoni, lumari ini mati kok. Habis ini meninggal kita. Sebentar kita di dunia. Ya. Maka kita menjadi kuat karena sabar, karena paham bahwa kita akan mati. Santai mawon. Ujian kan ya begitu-gitu aja. Jadi ujian itu apapun bentuknya, setiap orang walaupun berbeda, itu tidak jauh-jauh dari apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, yang disebutkan Nabi dalam hadis. Tidak jauh-jauh dari situ. Ya. Paling masalah ekonomi, paling masalah orang yang kita cintai, ya sekitar itu aja. Nah, kalau masalah ekonomi berarti ada dua, kekurangan atau kelebihan, begitu dong. Kalau masalah orang yang kita cintai juga ada dua, ya. Apa ada dua itu? Orang yang kita cintai itu tetap bersama kita atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ya itu termasuk, katanya ibu itu, diambil orang, termasuk itu. Coba perhatikan ujian cinta. Perhatikan ujian cinta. Cinta kepada manusia ataupun apapun, barang atau apapun. Manusia yang dicintai Nabi SAW, semuanya hilang. Beliau mencintai Hamzah. Kemudian Hamzah meninggal radhiyallahu anhu. Kemudian mencintai siapa lagi? Semua yang dicintai meninggal. Anak-anak Nabi SAW meninggal semuanya kecuali satu. Siapa? Ibunda Fatimah. Itu pun umurnya gak panjang, umurnya Bunda Fatimah. Semua anaknya meninggal. Ya. Termasuk ketika mencintai siapa? Kalau terus ibu tadi diambil orang, berarti siapa ini? Suami. Nah itu juga ujian itu. Kenapa kok bisa diambil orang? Kenapa? Karena panjenengan terlalu mencintai. Terlalu mencintai ngono iku, diambil orang. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Karena Allah tidak mau disaingi di dalam cintanya. Allah cemburu. Innallaha yaghar. Sesungguhnya Allah itu maha pecemburu. Tidak ada yang lebih pecemburu dari Nabi, dan tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Innallaha yaghar. Allah maha pecemburu. Cemburunya Allah gitu. Ini pernah saya istilahnya saya lakukan. Nanti kalau lakukan dia, artinya gini, ketika itu kita sakit, terus kita berkunjung ke teman yang sakit, yeah. Terus saya bilang gini ke mengunjungi yang sakit itu begini, Mas doain saya cepat sembuh ya. Terus saya dibalik, sama lu gak keliru tau, sama kuas gitu. Saya terus ngomong gini, justru sampean yang sakit itu disayang Allah, makanya sama lebih dekat dengan Allah. Terus ini, maka berikan saya dengan aku cepat sembuh supaya cepat sembuh gitu. Yeah. Terus dia mikir lagi, iya habis gitu. Itu gimana Mas? Apanya yang mananya? Ya kayak seperti hukumnya atau saya ngomong gini ini bagaimana? Ya. Jenguk. Ya, jenguk orang sakit kemudian minta doa kepada orang yang sakit itu, enggak apa-apa. Saling doakan gitu. Saling doakan. Kita yang sehat mendatangi orang sakit untuk apa sebenarnya? Menghibur. Doa jelas itu, tapi doanya yang menghibur kan. Ya, menghibur tapi doanya jelas. Ya, doanya juga untuk hiburan. Coba labak setohur insyaallah kata Nabi. Kalau jenguk orang sakit, oh enggak apa-apa penyakitnya salah waras. Tohur insyaallah, Allah mensucikanmu. Allah menghapus dosamu. Ya. Beda ini juga doa redaksi ini. Tapi jangan digunakan.
wis tak dongakno supaya Allah memberikan terbaik, bisa jadi kematian itu terbaik. Jangan begitu. Ya. Tapi menghibur, wah apa enteng iki, apa sih mek tumor ah. Waduh, kecil ngono tok. Insyaallah Allah ya. Lho ya menghibur, diguyoni, enggak apa-apa diguyoni. Terus kemudian bagaimana ketika orang yang sakit ini mendoakan orang yang berkunjung? Lah, enggak masalah. Ya, ucapkan jazakumullah khairan. Ucapkan semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang lebih, begitu. Dan termasuk minta doanya enggak apa-apa. Karena sedang disayang Allah, berarti ini Pak Didit mendakwai dia, sakit itu disayang Allah. Iya juga sih. Ketika dia tambah dekat kepada Allah, maka dia mendoakan orang yang berkunjung, tidak masalah. Sebagaimana kiasnya adalah orang yang dijamu itu mendoakan orang yang menjamu. Nah, maka jamaah barakallahu fikum, kondisi ini tidak masalah. Ya, ini ada nilai dakwah bagi orang yang dikunjungi. Maka dari itu, hati-hati juga, kita kembali ke pembahasan tadi adalah hati-hati di dalam mencintai. Itu butuh kesabaran karena cuma ada dua. Mencintai itu cuma ada dua. Bertahan atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu aja. Ya, bertahan pun butuh sabar, diambil pun butuh sabar. Dua-duanya butuh sabar, mending pundi? Mending pundi? Mending stres. Istilahnya ketika kita ngomong saya meminta gitu, enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Sehingga jamaah barakallahu, apa maksud saya berkata ini? Enggak ada pilihan gitu loh. Enggak ada ujian itu kita milih, tidak ada, terserah Allah. Tidak diuji dari orang itu, pasti kita diuji dari orang yang lain. Pasti itu. Nah, enggak ada pilihan, ya pilihannya sabar gitu aja, Dok. Dan batas yang sabaran itu adalah kematian. Sebagaimana dalam hadis ini, ya, perkataan Nabi SAW, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini ayahmu tidak akan menderita, wahai putriku, karena ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika sedihnya Fatimah membuat ibunda Fatimah keluar dari rumahnya padahal jarang metu. Jarang. Kayak antre gorengan, enggak tahu ibunda Fatimah itu. Ya. Walaupun enggak ada ojol. Sewenangannya di rumah. Padahal kalau kepingin jadi satu dengan ibunda Fatimah di surga, jarang-jarang keluar kecuali penting. Warisan Ustaz, engko boleh koyo oleh aku iki. Kari telu wong ya. Ya lek penting nggih napa izin kali Bapak angsal mboten. Kalau ndak penting-penting pun usah nonggo. Mboten penting-penting ndak usah keluar. Ya. Inilah sifat wanita ahli surga. Nah, maka dari itu ibunda Fatimah sampai keluar dari rumahnya karena apa? Karena menjenguk ayahnya. Baik, maka kita perhatikan kata-kata laisa ala abik, laisa ala abikil karbun ba'da yaum. Tidak ada penderitaan setelah hari ini. Maka ini motivasi bagi kita kalau ada masalah itu segera diselesaikan. Segera diselesaikan kalau ada masalah, jangan ditunda-tunda untuk menyelesaikan. Karena apa? Harapannya membawa semangat ini. Kita itu tidak mau ketika meninggal masalah belum selesai. Ya, masalah apapun, masalah dengan orang, menyakiti orang, apalagi menzalimi orang, segera diselesaikan. Nah, agar ketika meninggal setelah hari ini tidak ada penderitaan. Baik. Sampai-sampai saking sedihnya ibunda Fatimah, ayahnya meninggal. Ini kan perempuan jelas terpukulnya lebih daripada laki-laki ketika ada orang yang dicintai meninggal. Jelas itu, laki-laki ya terpukul. Cuma beda dengan perempuan ini. Perempuan itu awet gitu loh. Padahal enggak nguntal formalin. Awet. Awet apanya? Bapernya, perasaannya awet. Sehingga sampai-sampai mengatakan begini, atabat anfusukum antahsyu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab. Apakah perasaan kalian itu tenang setelah nabur
turab nabur tanah di kuburannya Rasul itu. Maksudnya yang begini, kamu tidak sedih dah? Kalian ini tidak sedih tak setelah Rasulullah meninggal? Enak-enakan gitu tak? Sampai begitu pertanyaannya. Padahal ya tidak mungkin, ngapain bertanya seperti itu kalau menggunakan logika. Ya, ngapain? Ya jelas sedih lah kehilangan Rasulullah, sampai Umar itu nggak terima itu. Ayo, sopo sing ngomong Rasulullah meninggal tak belai nau. Sampai begitu. Sang Yama sedihnya, semua sahabat sedih. Dan ini pelajaran. Wanita itu kalau di luar kontrol emosinya, omongnya kadang-kadang lantur. Waduh, senyum-senyum ibu-ibu. Iya juga sih, ngono carine ambek senden. Ngomongin ngelantur. Wis. Lek ngamuk ke suaminya itu, marah ke suaminya, "Suami niki mulai mbiyen nyusahno tok. Gaya aku sedih tok. Ndono apike sama niku. Aku wis saya ambek sampean ngono." Padahal kok ditinggal nang warung 2 jam goleki. Nah. Makanya jangan terlalu dianggap serius perkataan perempuan ketika marah. Jangan dianggap serius, ini ilmu ini. Terutama bagi bapak-bapak yang ada di sini atau calon suami, ya. Perhatikan, lek ngamuk begitu itu perempuan. Karena apa? Emosional memang. Orang emosional kayak gimana sih? Kabeh dadi masalah. Kabeh dadi masalah. Iya, dadi pokoknya lek marah apa mana lek kate-kate men ngono waduh kabeh salah wis. Salah. Bojone mulai telat titik salah, mulai terlalu awal salah. Ngono kok salah kabeh. Biasanya pulang jam 4, tiba-tiba pulang jam 2. Samane kerja ndak niat mulai jam 2. Repot. Padahal mulai jam 4 ngono ki ya apa gajine sampean haram lho. Ini ki sepaneng, jadi disenyumin aja. Gendeng ngono tapi di dalam hati. Lah terus pulang mari maghrib, ngluyur nang ndi, nglayap nang ndi, menggok nang ndi. Mari maghrib kok kayak ketua umah, repot. Disenyumin aja. Sampel ini. Tapi di dalam hati. Enggak boleh dijaharkan ya Pak. Ini hukumnya sirri ya. Atau di dalam hati gitu dak aja. Itu dak. Jadi Bu, kalau panjenengan muring-muring, kalau Bapak senyum, berarti di hatinya ngomong apa? Sampel ya. Itu, tengerane ngono pokoknya. Iya. Wis wanita gitu itu. Apalagi kalau ada seorang wanita yang mencintai suaminya begitu luar biasa gitu. Atau mencintai anaknya, atau anak yang mencintai ayahnya gitu. Terus ngomongin ini, wis aku ndak sayang maneh ambek ayah, itu ndak mungkin itu. Itu saking ngamuke. Begitu cepat kau melupakanku? Oh, ndak perlu koyo sinetron. Oh. Enggak, iku wis ngoro tok, mek ngamuk tok. Nggih Pak nggih, kalau ada apa istri jenengan gitu, wis tanggal-tanggal tuwek kan ngamukan. Itu ngamuk. Sampean koyo wis ndak cinta nang aku. Wis aku yo berkurang ini cintaku. Ya, berbanding lurus dengan berkurangnya isi dompet. Nah, iki ngoro tok itu Pak. Itu tambah cinta segini. Maka jamaah barakallahu fikum, kita, dan ini sebagai hukum juga hadis ini. Yang tidak boleh itu kan meratapi orang meninggal, betul nggak? Diratapi. Tapi mengungkapkan rasa sedih asalkan tidak protes takdir Allah, tidak kemudian memanggil-manggil mayat. Dan kemudian kenapa engkau ambil ayahku ya Allah, kenapa engkau ambil suamiku, anakku, itu tidak boleh. Tapi ini ungkapan sedih dan campur kayak apa gitu loh. Tapi tidak boleh ada ungkapan nggak terima. Jadi ada keluarganya meninggal yang dia cintai menang jegideg itu ya salah juga. Tetap diungkapkan, tetap ya sedih ya Allah. Ini ayah yang aku cintai, dia adalah seseorang guru, seorang teman. Wah, ini biasa diungkapkan. Dan ini kata-katanya kan kayak gimana gitu loh. Ya, coba. Atabat anfusukum antahsu. Setelah engkau nyebarkan tanah di atas kuburnya Nabi itu, kamu ngerasa tenang gitu tak? Ya enggak mungkin kan? Enggak mungkin itu. Nah, itu jangan dianggap serius. Dan termasuk mengungkapkan itu boleh asalkan enggak boleh meratapi.
Sampai ada ekspresi meratapi itu. Nyowek-nyowek klambi, benike dicethoti kabeh. Ndak entek-entek, dimana benike wake. Nah, atau kemudian gulung-gulung, enggak boleh, Bu, nggih. Meratapi itu berdosa. Atau ekspresi apa biasanya kalau meratapi? Loh, susah enggak apa-apa, Bu. Kata-kata salah atau kemudian ekspresi yang salah. Ini contohnya. Yaitu ketika anak laki-lakinya meninggal, ini saya melihat pas ngelayat saudara itu. Ibunya gulung-gulung nangis, "Ojo ditinggal aku, ojo ditinggal." Ini meratapi dosanya. Siapa sing ninggal? Yang ninggal siapa? Tidak ada yang ninggal. Kemudian sampai protes kepada Allah. "Oh pokok ndak aku, ya Allah, diambil, kenapa anakku?" Loh, memangnya setelah engkau diambil anakmu tidak diambil? Ini meratapi namanya, nggak boleh. Nangis silahkan, nangis kejer-kejeri monggo, tapi jangan ekspresi berlebihan, gulung-gulung, gijal-gijal. Ya, kemudian kata-katanya buruk enggak? Atau ya Allah, beri saya kesabaran ya Allah. Ya Allah, berikanlah tempat surga Firdaus kepada anakku ya Allah, misalnya begitu. Ya Allah, tempatkan kami di surga nanti ya Allah semuanya ya Allah. Itu enggak apa-apa. Nangis enggak apa-apa, kata-katanya diatur. Dan penyakitnya perempuan adalah lek susah wis ora ya. Nah, ini caranya ngontrol nglatih, Bu. Tadi tidak bisa dibenarkan ini. Yo lek susah iki anjen ngono, tidak bisa benarkan. Ini ngelatih agar kita sekarang siap-siap ngono lho. Oh ya wis engko lek misalkan bojoku mati aku tak atur kata-katanya gitu. Tadi nanti latihan di rumah, Bu, Pak, umpama sampean mati ya, mati ya, aku kok ngene, Pak. Ah gitu. Lho mboten apa? Enggak apa-apa, Bu. Suaminya meninggal, nikah lagi enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Tapi panjenengan di surga nanti bersama dengan suami yang selanjutnya. Itu. Pokoknya suaminya lebih baik itu enggak apa-apa agamanya. Lek kemudian suaminya meninggal dapat suami lagi sing kubaman, ini kan repot gini nih. Tambah soro. Ya. Jarem kabeh ini. Berarti ketika kita menangis itu untuk mengungkapkan bahwa kita itu memang manusia gitu. Betul sekali. Apa gunanya Allah nyiptakan air mata kalau tidak untuk dikeluarkan? Air mata itu untuk dikeluarkan. Coba secara medis. Air mata ini banyak mengandung racun. Makanya kalau ada orang nangis ojo ditilii asin racun itu. Maksudnya adalah nangis ini ya Allah, ini rahmat Allah, nanti ada di hadis selanjutnya, tapi panjang hadisnya, tidak mungkin saya bahas sekarang. Yaitu syarah hadis yang membahas air matanya Rasulullah SAW. Wah ini keren ya hadis ini. Makanya kalau tidak ngaji, tidak keren. Karena ilmunya keren gitu loh, bisa menguatkan kita. Air mata itu penting, air mata. Atau ekspresi yang lain dalam meratapi apa? Menyakiti diri sendiri, digentus-gentus dijambai, jambak sekaligus petan-petan. Terus apalagi ngombe racun. Ya pokoknya begitu-begitu. Ini malah mendapatkan dosa, ya. Yang penting ekspresinya diatur, kata-katanya diatur. Insya Allah akan mendapatkan pahala dari ujiannya. Kita kembali ke hadis yang sebelumnya itu. Wa in asabat huddarra sabara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kesempitan, kesusahan, kesedihan, merasa dihianati, maka dia bersabar, dia akan mendapatkan khair, kebaikan, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya gitu dong. Simple hidup sebenarnya. Sabar. Gitu. Baik. Ada pertanyaan monggo? Nggih Bu, monggo Bu. Wah, iki kaya soro iki takonane. Kadang kalau orang itu belum siap ya Pak ya. Nggih. Belum siap, misalnya suaminya, anaknya diambil. Kadang memang ngomongnya ngomong yang jelek itu. Nggih. Tapi setelah berapa tahun mungkin ya, saya ini menyadari begini. Itu loh bagaimana Pak? Baik, saya paham maksudnya.
Pertanyaan cerdas Bu, nggih, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi Ibu dan keluarga. Ngeten Bu, ada orang yang tidak siap ketika nanti Allah mengambil apa yang dia cintai. Tidak harus orang, bisa jadi sepeda motor, rumah, BPKB dan lain-lain. Nah, tapi ketika tidak siap otomatis ngomongnya yang macam-macam lah. Mengumpat begini, tidak terima dengan takdir, terus kemudian meratapi dan lain-lain. Tapi di kemudian hari bertahun-tahun baru sadar, iya sih aku salah, gitu ya. Kemudian bertaubat. Nah, ini ada dua hal. Seandainya memang kita pernah salah di masa lalu dalam menyikapi takdir, suudzon kepada Allah, ini dosanya besar, suudzon kepada Allah. Lah kok kemudian di kemudian hari kita taubat, mudah-mudahan taubatnya diterima, alhamdulillah. Tapi ketika kita salah, setelah itu wis engko lah 2 tahun kas aku iki sadar wis tak tobat ae. Ya lek sempet tobat. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kemudian dikatakan kita selalu tidak siap mendapatkan musibah, lo siape kapan? Nah, itu pertanyaannya. Juga ada seorang begini, ayo tobat. Iki wis kemarin ini awake dhewe cedhak ambek kematian. Wo sik enom ae lho. Tak tuwek-tuwek engko pensiun umur 60 iku tak tobat. Nah. Dia menunda taubat. Dia sengaja tidak menyiapkan diri. Ya lek mati pensiunan. Memangnya ini agamanya orang pensiunan? Ini agamanya semua manusia. Nah, ya lek sempat taubat dan berapa? Terus bagaimana menyiapkan diri? Terus kemudian kalau ditanya orang-orang kayak gitu itu, ayolah, golek mati aku cocok ngomong mati-mati, aku sih durung siap aku. Ngomong belum siap itu juga ini jawaban dari pertanyaan 10 tahun yang lalu. Selalu ndak siap, terus kapan siap? Ya, harus siap kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ini dipanggil enggak apa-apa mbek senden-senden ngono mati. Karena benar-benar siap mawon. Harus siap. Coba saya tes. Siapa yang tidak siap meninggal kapanpun? Alhamdulillah siap kabeh. Kasajane kate ngacung sungkan ngene. Ya. Harus siap yo. Kapan-kapan harus siap meninggal. Berarti harus siap menyiapkan ilmu. Di ilmu meninggal juga ilmu ditinggal. Oh ini penting. Di mana ilmunya nyarinya, Bu? Di sini, di pengajian, di majelis ilmu, dimanapun tidak harus di masjid ini. Yang penting majelis ilmu, pembahasannya baik. Itu nyiapkan begitu, harus siap-siap, tidak ancang-ancang. Orang yang sudah ancang-ancang saja itu kadang-kadang terpukulnya luar biasa. Pembalap niku kurang pinter nopo. Tapi yo sik tiba kaget iki. Kan latihane nemen pembalap itu. Ya kepreset juga. Mendae sing ndak latihan. Orang yang tidak pernah latihan, ndak punya skill mengendarakan sepeda motor. Ana kucing nyebrang, aja kucing, tikus curut nyebrang lho, kuaget pontal-pontal jatuh. Ini kejadian. Yaitu di kerabat kami. Lah ya panjenengan napa kok jatuh? Kaget aku le. Ana tikus padahal yo sik ado, kaget. Karena tidak terbiasa. Beda dengan orang yang terbiasa. Orang juga begitu, atlet bela diri begitu, atlet tinju. Ya. Dia kan latihan tahan pukul, engko lek di uppercut engko nangkise ya apa? Ya sik kena uppercut. Padahal latihan. Orang yang pengajian, ngaji, orang yang ahli ilmu, tahu kunci-kunci jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, kalau soal ujiannya begini, kuncinya begini. Ya saya kadang terpukul, apalagi orang yang sengaja tidak menyiapkan diri, yaitu tidak pernah majelis ilmu. Ya semakin dia tidak siap. Gitu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Sebelum ini saya lihat ada pertanyaan dari ada pertanyaan dari penonton enggak ini? Saya lihat dulu. Pertanyaan dari ini. Rekomendasi fikih wanita apa ya? Banyak sekali kitab fikih wanita ini. Ada punyanya Ibnul Jauzi. Ada yang sekarang-sekarang ini banyak sekali. Yang dikaji oleh komunitas muslimah muhasabah itu adalah Shahih Fikih Wanita. Bukunya tersebar di mana-mana.
Ada juga yang paling tipis adalah yang ringkas untuk pemula, itu karangannya Syekh Shalih Al Fauzan. Itu tipis, monggo dibeli bukunya, Sahih Fikih Wanita boleh, atau Fikih Wanita yang lain. Dan yang paling penting kalau belajar fikih itu jangan baca tok, tapi dimajeliskan. Harus diterangkan oleh guru biar tidak salah paham. Bisa diikuti kajiannya Muslimah Muhasabah setiap Sabtu jam 9 sampai 10.30. Ya, bisa live, bisa hadir. Kalau hadir bisa di Jalan Kesumba nomor 21, sebelahnya Polinema. Ya, sebelahnya Polinema ada gang, masuk saja. Nah, kalau sudah masuk gang tanya di situ. Pengajiannya Muslimah Muhasabah, pasti tidak tahu orang-orang itu. Ya, pokoknya kau masuk aja. Kemudian ada pertigaan masjid belok kanan. Di situ sudah banyak parkir gitu ya. Banyak parkir. Setiap berarti sing parkiran belum tentu. Bengkel yo akeh parkiran nih pinggirku itu. Pokoknya di situ ada muslimah kumpul ya. Itu ndak main karambol, itu ndak remian ya, tapi ngaji. Kami tunggu kehadirannya. Mboten, ini pertanyaan dari pemirsa di rumah, Bu. Nggih, panjenengan bisa lihat di rumah sambil ngerus sambel nggih. Di muslimahmuhasabah.id. Waduh, Instagramnya ndak duwe Ustaz. Ya di anaknya. Ya, anaknya. Di TV ya, Ustaz. Di TV, bukan TV yang ya, tapi TV apa namanya? Apa channel apa namanya? Bukan. Apa sih itu jenenge? Kok golongan roja itu? TV apa itu? Pokok duwe parabola, panjenengan kekagungan parabola, ada itu fikih wanita. Tapi kalau TV biasa ya sing ono ya Mama Dede. Ya lek bengi dangdutan. Ya, dangdutan isuk ngaji, bengi dangdutan. MC ne padha ngono ya, cocok ya. Pokok dikupluki semirane ndak ketok ngono lho. Ya, ngono. Baik. Ada lagi pertanyaan, monggo. Lah, nggih, lanjut nggih. Baik. Sebenarnya hadisnya panjang, tapi enggak apa-apa. Coba kita bahas awal-awal aja. Oh ya, monggo. Salah satu adab penuntut ilmu itu menjaga diri dari dosa, dan itu sama dengan menjaga kehormatan. Itu gimana sih? Baik, penuntut ilmu itu dia harus menjauhkan diri dari kemaksiatan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Apakah itu termasuk menjaga kehormatan? Betul. Tapi kita ini terus membuat dosa, itulah gunanya istighfar terus menerus. Gunanya itu, karena dosa itu diulangi, dan dengan istighfar itu kita akan selalu ingat Allah dan agar tidak mengulangi lagi kemaksiatan. Nah, kalau kita masih berbuat dosa, apalagi dosa-dosa besar, upayakan selama proses taubat nggak usah diceritakan. Biar dirinya sendiri dan Allah yang tahu. Biarkan itu tenggelam dengan rahasia kita. Ya, nggak usah diceritakan kalau namanya dosa. Apalagi kalau sudah tidak sadar kalau itu dosa besar, kemudian nantang-nantang Allah, ini sudah sedang viral, ya, malah kepingin mlebu neraka ambek artis luar negeri, ya ini, ya gitu. Nggak apa-apa, aku kepingin kok, nggak apa-apa mlebu neraka, tapi aku nggak gelem karo artis Indonesia, artis luar negeri ya. Ini ada yang kayak gini nih, ya. Ini ada pertanyaan lagi. Tips untuk menenangkan keluarga pasien atau yang baru ditinggal meninggal. Ini tantangan saya membaca hurufnya miring ya. Soalnya layarnya miring. Loh, ini yang bertanya sahabat saya yaitu Fauzi Ahmad atau Ahmad Fauzi di Jember. Beliau seorang perawat. Ini sahabat saya mulai SMP ini ya. Pertanyaan bagus. Kita tahu di dalam dunia kesehatan, kita sebagai tenaga medis itu ada namanya KIE ya, KIE, KIE.
Ya. Kemudian yang berikutnya E-nya itu apa? Edukasi. Jadi tenaga medis itu tidak sekedar diagnosis, kemudian silakan ke kasir, tidak begitu. Itu apa bedanya dengan dodolan obat? Ya enggak usah kuliah, dodol obat aja. Itu beres itu. Tapi kita sebagai tenaga medis, kita dituntut untuk bisa memberikan edukasi kepada pasien, ditenangkan. Kemudian cara menenangkannya bagaimana? Disadarkan bahwa dirinya adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua juga sadar bahwa namanya hamba, sakit itu dari Allah, sembuh dari Allah. Dan sakitnya panjenengan pasti baik. Itu tanamkan. Sakitnya panjenengan pasti baik untuk panjenengan dan tidak baik untuk orang lain. Baiknya untuk panjenengan. Itu salah kita sakit itu pasti. Coba kenapa sakit kanker? Lo kata ndak loro kanker, lo lek tuku bakso iku ndak ketok pentol, abang kabeh. Saus lek ndak gunung koyo wedi ngono ndak enak. Ya enggak? Ya sudah, air putih kurang. Ya sudah, itu salah kita. Dan termasuk sakit-sakit lain itu disadarkan, oh ini salah kita. Kemudian diarahkan kembali kepada Allah untuk bertaubat. Itu. Tapi bahasanya harus bahasa yang sudah dipahami orang awam. Selamat berobservasi sahabat saya Fauzi. Nah ini, ada pertanyaan, bagaimana kedudukan antara jihad dan berbakti kepada orang tua? Lalu bagaimana apabila kalau orang tua melarang berjihad dengan